Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Masidi. Saya jurusan Tarbiyah. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Itu pada kelahirannya dulu, yaitu Nabi Muhammad yang merupakan Nabi akhir zaman ini lahir di Mekah pada tahun Gajah atau sekitar 570 Masehi. Disebut tahun Gajah karena saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang ingin merobohkan Ka'bah. Beberapa peristiwa besar itu seperti singgasana Raja Persia Kisra Anushirwan yang bergoyang dan 14 balkon istananya ikut runtuh. Selain itu, padamnya api sesembahan kaum Majusi di kuil pemujian di Persia atau yang sekarang itu Iran yang sebelumnya tak pernah padam. Peristiwa besar lainnya menjelang kelahiran Nabi Muhammad yaitu air danau A yang dikultuskan oleh masyarakat Persia tiba-tiba surut. Tasik Safa atau semenanjung suci bagi masyarakat Persia pun mendadak tenggelam. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah dan ayahnya yaitu Abdullah. Abdullah meninggal saat Nabi Muhammad berusia 3 bulan dalam kandungan Aminah karena kelelahan berdagang dan jatuh sakit. Sang kakek Abdul Muthalib yang merupakan pemimpin Mekah atau kaum Quraisy memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah. Sang kakek membawa Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah, lalu seekor kambing disembelih sebagai bentuk akikah dan beliau dihitan pada usia 7 hari. Saat Nabi lahir tak ada yang mau menyusui karena termasuk golongan orang miskin, tapi seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas menyusuinya, meski ASI yang dimilikinya pun sedikit. Keikhlasannya dibalas oleh Allah SWT. Keledai miliknya menjadi berisi dan ASI miliknya menjadi lancar. Terus di sini saya akan menceritakan pernikahan Nabi Muhammad SAW. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah, merupakan wanita terpandang, cantik, rupawan, dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Awalnya, Nabi Muhammad SAW dan Khadijah bekerja sama saat berdagang. Namun dengan pribadi Nabi Muhammad SAW yang baik, jujur, dan patut diteladani, Khadijah pun jatuh hati dan meminta sahabatnya Nafisah binti Munyah datang untuk meminang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menikah saat berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Khadijah disebut sebagai cinta pertama Nabi Muhammad SAW. Ini terbukti karena dalam pernikahan mereka, Nabi Muhammad SAW tak pernah menikahi wanita lain. Terus di sini selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Wahyu pertama yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW datang melalui mimpi saat ia berusia 40 tahun. Dalam mimpi tersebut, Nabi Muhammad berada seorang diri di dalam gua Hira di Jabal Nur dan bertemu dengan Malaikat Jibril. Melalui Malaikat Jibril, wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Selain itu, perintah tersebut pun dibarengi dengan mengajarkan kekuatan serta sifat-sifat Allah pada manusia dalam berdakwah. Berikut. Terus di sini saya menceritakan Nabi Muhammad SAW yaitu pada saat berdakwah. Setelah mendapat wahyu dari Allah SWT, Nabi Muhammad SAW pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Kemudian satu demi satu umat masyarakat Islam seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amin bin Jarrah, Abu Salamah, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Maz'un, Fatimah binti Khattab, dan lainnya, mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. Adapun yang menjadi pengikut Nabi Muhammad yang pertama adalah sang istri Khadijah, lalu para sahabatnya yakni Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harits. Terus
Dan selanjutnya itu Nabi melakukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting umat Islam yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan perjalanan yang dilakukan selama 7 hari oleh Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha di langit ke-7. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada 27 Rajab di tahun kenabian. Kisahnya pun tertulis dalam Al-Quran surat Al-Isra. Di malam itu Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Nabi diangkat ke langit ke-7 untuk bertemu dengan Allah. Saat diangkat ke langit ke-7, Nabi bertemu dengan malaikat dan nabi-nabi terdahulu. Di sana Nabi Muhammad SAW pun menerima perintah sholat 5 waktu oleh Allah SWT. Juga diminta untuk memperhatikan umatnya oleh para nabi-nabi terdahulu. Selanjutnya yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad wafat saat berusia 63 tahun. Kematiannya terjadi setelah mengalami sakit dalam beberapa waktu. Lalu 5 hari sebelum Nabi Muhammad menghembuskan nafas terakhir, suhu tubuhnya begitu tinggi sehingga meminta para sahabatnya untuk menyiraminya dengan air. Para sahabatnya pun melakukan dan menyiramnya sehingga berkata cukup, tulis Abdullah Haidar. Di hari kematiannya dan dalam sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW berada dalam pangkuan istri ketiganya, Aisyah. Saat mata Nabi Muhammad SAW memandang ke arah langit-langit rumah, bibirnya bergerak dan Aisyah pun berusaha mendengarkan apa yang diucapkannya. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku, pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya, ucap Nabi Muhammad SAW. Kalimat tersebut diulang sebanyak 3 kali, kemudian tangannya menjadi lemas dan jiwanya pun terpisah dari raga. Nabi Muhammad SAW meninggal pada waktu duha Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bisa dijadikan momentum untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah dengan meneladani sifat dan kisah perjuangannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.